Kinerja Kluivert mendapatkan kritik pedas dari sejumlah pengamat dan kolumnis di Belanda. Kolumnis The Telegraph itu memberikan cap kalau Kluivert tidak layak untuk melatih pasukan Garuda. Bukan hanya Kluivert yang harus angkat kaki, tetapi juga para asistennya, Alex Pastoor hingga Denny Lanzat. Manajer Timnas Soemarji menanggapi seruan untuk memecat Patrick Kluivert dari posisi pelatih Timnas. Soal Patrick Kluivert, saya kira nanti akan diputuskan dalam rapat Exco. Tapi ya, sekali lagi, saya akan sampaikan apa adanya di rapat Exco. Saya tidak akan tutup-tutupi mana yang baik, mana yang tidak baik. Semua akan saya sampaikan apa adanya. Suara publik makin lantang meminta ex-bintang Belanda itu untuk angkat kaki dari kursi pelatih. Bahwa ada salah satu pemain di Cina itu menyampaikan ke Pak Marji, saya yang keluar atau ST yang out. Mohon maaf Pak Erik, pilihannya hanya memecat Patrick Kluivert. Soemarji meledak, usir Kluivert atau PSSI pengkhianat. Pecat Kluivert sekarang. Manajer Timnas Soemarji berada di barisan fans Garuda, tampil dengan kemarahan total pasca kegagalan. Pesannya tunggal, tegas, dan frontal. Patrick Kluivert harus didepak hari ini juga. Soemarji menuntut ultimatum keras ke Exco PSSI. Wajib hadir semua. Yang absen sama dengan pengkhianat. Harus ambil sikap tegas, jangan jadi pengejut politik. Ini bukan evaluasi, ini pengadilan kinerja. Soemarji akan bongkar daftar dosa Kluivert. Persiapan amburadul, taktik konyol dan tidak jelas. Mereka cuma kumpulan turis gagal bayar yang menghancurkan timnas. Sindiran tajam buat PSSI. Soemarji menekankan ia sudah ada di tim sejak putaran 1. Artinya, ganti STY dengan Kluivert adalah keputusan terbodoh. Waktunya PSSI bertaubat. Keputusan Exco nanti menentukan. Bernyali dukung Soemarji. Pecat Kluivert, kembalikan harga diri. Pecundang, pertahankan. Dan PSSI akan dicap komplotan pengkhianat kebangsaan. Sang manajer Timnas Soemarji meledak-ledak bersama netizen dan fans Garuda. Ancaman nyata di depan PSSI. Depak Patrick Kluivert sekarang. Atau kami anggap Exco adalah kumpulan kaki tangan mafia. Tim pelatih cuma numpang gaya. Mereka penghancur masa depan Garuda. 14 Oktober 2025, Hari Penghakiman PSSI. Tragedi panas kegagalan Timnas Indonesia di Piala Dunia meledak di tangan Kombes Polisi Soemarji, manajer Timnas yang biasanya kalem. Kali ini ia muncul ke publik bukan untuk berdiplomasi, melainkan untuk teriak marah mewakili seluruh rakyat Indonesia yang sudah muak. Wawancara pertama Soemarji setelah Timnas dipastikan gagal itu ibarat gempa besar. Raut wajahnya bukan lagi kecewa biasa, tapi kelihatan banget jijik pada hasil kerja Patrick Kluivert. Secara belak-belakan, Soemarji menunjuk hidung Kluivert dan stafnya sebagai biang kerok utama kehancuran ini. Seperti mengirimkan satu kode, PSSI jangan banyak alasan, tendang Kluivert sekarang juga. Soemarji yang tahu betul jeroan Timnas dari A sampai Z kini jadi detektif kejujuran. Ia sudah capek melihat Timnas yang dibangun setengah mati malah jadi bahan tertawaan dunia di bawah komando Kluivert. Saya minta semua petinggi PSSI, semua anggota Exco harus datang. Jangan ada yang pula-pula sakit atau mendadak sibuk meeting di luar negeri. Kalau ada yang mangkir berarti dia ikut bersalah dan pengkhianat bagi timnas kita. Ujar Soemarji dengan nada menuntut yang sangat frontal, seperti preman menagih hutang. Apa yang mau disampaikan Soemarji di rapat Exco? Bukan cuma laporan biasa, itu adalah daftar dosa Kluivert. Saya akan buka-bukaan, tidak ada yang saya tutupi. Dari persiapan yang amburadul, pemain yang bingung mau ngapain di lapangan, sampai taktik yang tidak jelas dan konyol. Pokoknya yang bagus saya bilang bagus, yang anjlok parah ya saya sebut anjlok parah. Pernyataan ini langsung diartikan netizen. Jelas yang anjlok parah itu cuma Kluivert. Soemarji bilang Kluivert. Timnya cuma kumpulan turis gagal yang cuma datang buat menikmati gaji besar dan menguras energi pemain. PSSI jangan jadi pecundang. Harga diri bangsa sudah dibuang ke laut.
Inilah bagian yang paling provokatif. Sumarji secara terselubung membandingkan kegagalan ini dengan masa-masa manis di bawah Shin Tae-yong. Sumarji adalah saksi betapa gigihnya STY membangun timnas dari nol sampai kita nyaris nampang di Piala Dunia. Kini, semua effort itu diobrak-abrik habis. Saya ada di tim ini dari putaran pertama. Saya tahu betul perjuangannya dari awal, kata Sumarji. Ini adalah sindiran pedas buat PSSI. Mengganti STY dengan Kluivert adalah keputusan terbodoh abad ini. Netizen langsung heboh, ramai-ramai mendesak PSSI. PSSI jangan cuma berani ganti STY, tapi jadi kurang tanggung jawab sama Kluivert. Balikin STY. Kami butuh jenderal sejati, bukan model iklan dengan skandal utang judi. Sumarji udah kasih kode. PSSI, kalau kalian masih pertahanin Kluivert, kami anggap kalian gak punya malu. Intinya jelas, Sumarji meminta PSSI untuk berhenti bersikap lembek dan tidak ambil risiko lagi. Kluivert harus segera dipecat, dibayar gajinya, kalau perlu pakai duit esko pribadi, dan dicari pengganti yang benar-benar punya nyali dan rekor bersih. Jika PSI gagal total di rapat Exco nanti dan memilih untuk menjaga perasaan si pelatih gagal, maka Sumarji dan netizen sudah siap menggulingkan SSI dari semua sisi. Harga diri bangsa ini sudah diinjak-injak, PSSI wajib tanggung jawab dengan mendukung Sumarji. Kemelut ruang ganti terkuak, Sumarji akui luapan emosi Hübner tidak salah. Hübner siap tebus dosa di Piala Asia 2027. Kabar keretakan di ruang ganti timnas Indonesia kini bukan lagi sekadar gosip liar di media sosial. Manajer timnas, Kombes Polisi Sumarji, akhirnya angkat bicara mengenai insiden Instagram story kontroversial bek andalan, Justin Hübner, pasca kekalahan menyesakan dari Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanggapan Sumarji ini seolah mengonfirmasi adanya bom waktu emosi di dalam skuad yang bermula dari keputusan pelatih Patrick Kluivert memarkir pemain bintangnya. Luapan emosi Hübner tidak salah. Sumarji akui ada kebenaran di balik kemarahan Hübner. Polemik ini bermula dari unggahan ulang Justin Hübner di media sosial yang menampilkan Instagram story kekasihnya yang menyertakan nomor punggung 23. Dan sindiran tersirat yang menanyakan mengapa pemain lain yang tampil dan bukan dirinya. Unggahan ini dengan cepat memicu spekulasi besar di dunia maya. Apakah Kluivert sedang bermain-main dengan komposisi pemain inti? Sumarji, yang selalu berada di tengah pusaran tim, mengakui insiden tersebut. Namun, responsnya justru menjadi sorotan utama dan seolah-olah menguatkan kritik terhadap keputusan Kluivert. Memang kemarin ada sedikit persoalan seperti yang disampaikan oleh Justin. Tetapi menurut saya, apa yang disampaikan Justin itu ada benarnya dan juga ada tidak benarnya, kata Sumarji. Dikutip dari berbagai media nasional. Kata-kata ada benarnya dari seorang manajer tim adalah pengakuan jujur non-eksplosif di tengah sorotan publik terhadap Kluivert. Sumarji menjelaskan bahwa kebenaran di balik kemarahan Hübner adalah jiwa nasionalnya dia, patriotnya dia terpanggil. Kenapa kita kalah dengan Saudi? Ini adalah tamparan halus namun telak kepada Kluivert. Sumarji secara implisit menyatakan bahwa Hübner kesal karena merasa dirinya yang memiliki track record penampilan solid di era sebelumnya seharusnya bisa memberikan kontribusi lebih dan mencegah kekalahan. Hübner yang dikenal sebagai salah satu benteng hidup timnas diabaikan dan hasilnya adalah kekalahan yang menyakitkan. Pertahanan timnas memang menjadi rapuh, kebobolan 3 gol dalam 2 laga penting tanpa kehadiran Hübner. Kekeliruan cara dan permintaan maaf penuh penyesalan. Meskipun membenarkan alasan emosional Hübner, Sumarji tetap menyoroti kesalahan cara penyampaian sang pemain. Dari salahnya, kenapa itu harus disampaikan ke publik? Mestinya harusnya disampaikan itu di internal, tegas Sumarji. Drama ini segera diredam setelah Sumarji turun tangan langsung. Hübner yang menyadari tindakannya telah menimbulkan kegaduhan di tengah situasi genting tim, langsung menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui media sosial. Itu adalah keputusan emosional dari diri saya yang tidak akan pernah terjadi lagi. Saya selalu menginginkan yang terbaik untuk timnas Indonesia dan negara ini. Tulis Hübner penuh penyesalan sembari meminta publik untuk fokus pada pertandingan berikutnya.
Permintaan maaf ini menunjukkan betapa besar hasrat Hübner membela merah putih, namun juga betapa tinggi tensi dan tekanan di ruang ganti di bawah kepemimpinan Kluivert. Mata terkunci pada Piala Asia 2027. Hübner siap tebus dosa setelah kegagalan pahit di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang otomatis menutup pintu mimpi ke panggung global. Justin Hübner langsung mengalihkan fokusnya dan seluruh energi emosionalnya ke turnamen besar selanjutnya, Piala Asia 2027. Bagi Hübner, bermain untuk timnas Indonesia bukan sekedar tugas profesional, melainkan jiwa nasional dan harga diri yang harus dibela mati-matian. Ia menyatakan tekadnya untuk menjadikan kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai pelajaran paling berharga. Saya selalu memberikan segalanya dalam setiap sesi latihan. Negara kita bisa bermimpi besar karena ada begitu banyak potensi dan talenta di Indonesia. Ujar Hübner menegaskan komitmennya. Bek yang kini bermain di Liga Belanda itu secara tersirat menyatakan tidak ingin lagi merasakan kekecewaan yang sama di Piala Asia 2027. Bersama pemain muda berbakat lainnya, Hübner ingin timnas Indonesia membuktikan bahwa potensi besar yang telah dibangun sejak era pelatih sebelumnya tidak sia-sia. Dan kegagalan di Piala Dunia hanyalah kecelakaan strategi, bukan kegagalan talenta. Kini, dengan desakan evaluasi total terhadap Patrick Kluivert yang semakin menguat dan pengakuan jujur Soemarji atas keretakan internal, sorotan tertuju pada PSSI. Mereka harus segera memutuskan apakah Hübner dan generasi emas ini akan diberikan pelatih yang mampu memaksimalkan jiwa patriot mereka di Piala Asia 2027 atau terus dipimpin oleh strategi kontroversial yang memarkir aset berharga tim. Masa depan timnas ada di tangan keputusan PSSI dan Hübner sudah siap menanti, bertekad untuk tidak kecewa lagi. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Kevin Dix bakal resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach pada musim 2026 dan mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama dari timnas Indonesia yang akan tampil di kompetisi kasta tertinggi Jerman, Bundesliga. Pemain berusia 28 tahun itu didatangkan secara gratis setelah kontraknya bersama FC Copenhagen berakhir dan langsung menandatangani kontrak jangka panjang hingga Juni 2030. Kabar kepindahan ini langsung menjadi sorotan media nasional dan disambut antusias oleh para pecinta sepak bola tanah air. Dix merupakan salah satu pemain keturunan yang sudah menyatakan komitmennya membela timnas Indonesia. Sebelum bergabung dengan Gladbach, ia membela FC Copenhagen sejak tahun 2021 dan tampil dalam lebih dari 150 pertandingan di semua kompetisi. Selama memperkuat klub asal Denmark tersebut, ia mencatatkan kontribusi gemilang dengan 20 gol dan 19 assist, serta turut membawa klubnya meraih 2 gelar Liga Super Denmark dan 1 trofi Piala Denmark. Ia juga memiliki pengalaman tampil di kompetisi elite Eropa seperti Liga Champions, Europa League, dan Europa Conference League. Bergabungnya Dix ke klub besar Jerman ini disebut-sebut sebagai momen bersejarah tidak hanya untuk karier pribadinya, tapi juga untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Pihak klub menyatakan bahwa mereka merekrut Kevin Dix karena fleksibilitasnya dalam bermain di berbagai posisi di lini belakang serta mentalitas dan pengalamannya di level tinggi. Direktur olahraga Borussia Mönchengladbach memuji karakter Dix yang kuat dan kemampuannya beradaptasi dalam berbagai skema permainan. Dix sendiri menyambut baik kesempatan ini dan menyatakan bahwa ia merasa tersanjung bisa menjadi bagian dari klub sebesar Gladbach. Ia menyebut kepindahan ini sebagai langkah besar dalam kariernya dan berharap bisa memberikan kontribusi maksimal sekaligus menjadi perwakilan Indonesia di salah satu liga terbaik dunia. Publik sepak bola Indonesia menilai bahwa kepindahan ini menjadi titik terang bagi pemain-pemain tanah air untuk bisa mengikuti jejak Dix menembus liga top Eropa. Dengan usia yang masih produktif dan pengalaman yang matang, Dix diharapkan bisa segera masuk dalam skuad inti dan bersaing di Bundesliga musim depan. Langkah ini diyakini akan membuka lebih banyak peluang untuk pemain timnas Indonesia lainnya yang punya kualitas dan mimpi serupa.
Polemik seputar menurunnya kondisi fisik timnas Indonesia kembali mencuat ke permukaan usai publik membandingkan performa Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert dengan era sebelumnya bersama Shin Tae-yong. Kritik dari warganet bermunculan terutama setelah kekalahan telak dari Jepang dan Australia yang diwarnai dengan menurunnya intensitas permainan Indonesia sejak menit ke-60. Banyak yang menyoroti bahwa stamina para pemain cepat habis dan performa fisik mereka dinilai jauh dari standar tim nasional. Seiring dengan itu, masuknya Shin Sang-gyu sebagai pelatih fisik baru Persebaya Surabaya pun menarik perhatian publik. Sosok asal Korea Selatan tersebut sebelumnya merupakan bagian dari staf kepelatihan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Sang-gyu dikenal sebagai pelatih yang menerapkan pendekatan ilmiah dalam melatih fisik pemain, seperti pengawasan lemak tubuh, pengukuran VO2 max, serta penggunaan GPS tracker untuk memantau beban latihan. Dalam pernyataan resminya, Shin Sang-gyu mengingatkan pentingnya mengontrol kadar lemak dan menjaga disiplin fisik. Jangan remehkan lemak tubuh, ujarnya saat memperkenalkan program latihan intensif Persebaya di masa pramusim. Pernyataan ini sontak ditafsirkan sebagai sindiran tidak langsung terhadap kondisi fisik timnas Indonesia saat ini. Warganet pun ramai mengaitkan pernyataan Sang-gyu dengan situasi di timnas. Banyak yang menyebut bahwa kini justru klub seperti Persebaya lebih siap secara fisik dibanding tim nasional. Bahkan tak sedikit yang menilai Kluivert sebagai figur pasif, lebih sering diam di pinggir lapangan dan tidak terlihat terlibat dalam aspek fisik pemain. Zaman Shin Tae-yong menit 90 pemain masih bisa lari. Sekarang menit 60 sudah ngos-ngosan, tulis salah satu komentar. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius tentang arah pembinaan fisik di level tim nasional. Sindiran publik yang tersirat dari reaksi terhadap pernyataan Shin Sang-gyu menggambarkan keresahan mendalam bahwa saat ini nama besar seperti Kluivert belum mampu membawa timnas ke arah yang lebih bugar dan kompetitif.